Eksperimen gila apa yang terjadi jika gunung berapi disumbat, dikeruk habis, diisi air, dan apakah ada hewan yang hidup di dalamnya? Pernah nggak sih kamu kepikiran hal-hal aneh tentang gunung berapi? Kayak misalnya, kalau gunung berapi disumbat, apa yang terjadi? Atau kalau gunungnya dikeruk habis, apakah dia berhenti meletus? Gunung berapi itu dalamnya sampai mana sih? Terus, ada hewan nggak yang hidup di dalamnya? Dan yang paling absurd tapi seru, bagaimana kalau gunung berapi kita isi air sampai penuh? Nah, di video ini, kita bahas semuanya dengan santai, tapi tetap masuk akal ya. 1. Apa yang terjadi jika gunung berapi disumbat? Oke, bayangin ada gunung berapi aktif. Lalu manusia sok jagoan dan bilang, udah kita tutup aja lubang gunungnya, kita semen, kita kasih plat baja, apa kek? Masalahnya, gunung berapi itu bukan pipa bocor yang bisa ditutup-tutup. Di bawah gunung ada magma panas, tekanan gas, dan aliran batuan cair yang benar-benar luar biasa kuat. Gunung berapi itu seperti panci presto raksasa. Kalau lubangnya kamu tutup, apakah dia berhenti? Enggak. Dia justru meledak lebih besar saat kita menyumbat kawah. Tekanan magma naik drastis, gas panas terkumpul, tanah di sekitar kawah mulai retak, dan akhirnya bumi membuat jalan baru untuk mengeluarkan tekanan itu. Akibatnya, letusannya bisa muncul dari sisi gunung, kaki gunung, atau bahkan dari tempat yang jauh dari kawah aslinya. Dan biasanya ledakannya jauh lebih besar daripada letusan normal. Jadi kalau tujuannya biar gunungnya nggak meletus, ya gagal total. Intinya, gunung berapi tidak bisa kita sumbat. Dia bukan pipa, dia kekuatan bumi. 2. Apa yang terjadi jika gunung berapi diratakan atau dikeruk habis? Sekarang bayangin, bagaimana kalau gunung berapi kita ratakan aja, kita gali sampai habis? Pertama-tama, gunung berapi bukan cuma bentuk fisik yang menjulang ke atas. Struktur gunung itu hanyalah ujungnya saja. Di bawahnya ada jaringan pipa magma yang besar, dalam dan bercabang-cabang. Bayangin gunung itu seperti jerawat besar. Kalau kulit luarnya kamu ratakan, apakah isinya hilang? Enggak. Isinya tetap ada di dalam. Kalau gunung berapi dikeruk habis, lapisan batu yang menghalangi magma jadi tipis. Tekanan panas lebih mudah naik, letusan bisa muncul dari tanah datar, dan arah semburan jadi lebih tidak terkontrol. Yang terjadi bukan mematikan gunung berapi, tapi justru membuatnya lebih berbahaya. Karena gunung itu hilang, tapi mesin panas di bawahnya tetap aktif. Sumber magma berasal dari mantel bumi, bukan dari bentuk gunungnya. Jadi mau dikeruk habis pun, gunung berapinya tetap hidup. 3. Seberapa dalam gunung berapi? Oke, ini pertanyaan yang sering bikin penasaran. Gunung berapi tidak punya ruangan luas di dalamnya. Tidak ada goa berisi lava seperti di film-film. Yang ada hanyalah pipa magma, celah batuan, dan kantung magma. Lalu kedalamannya? Kantung magma biasanya berada di kedalaman 5 km sampai 30 km dari permukaan. Ini baru kantung magma. Kalau mau turun lebih dalam lagi ke sumber panasnya, kita harus masuk ke mantel bumi. Mantel terletak pada kedalaman 30 km hingga 2.900 km. Manusia punya lubang galian terdalam di dunia, Kola Super Deep Borehole, dan itu baru mencapai 12 km. Dan itu saja alat-alatnya sudah menyerah karena panasnya luar biasa. Artinya, gunung berapi itu jauh lebih dalam dari yang bisa manusia jangkau. 4. Apakah ada hewan yang hidup di dalam gunung berapi? Kalau bayanganmu ada naga tidur di dalam magma, maaf ya. Kita harus menghilangkan fantasi itu dulu. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalam lava. Suhu lava mencapai sarun Dewa-Borotregki. Bahkan besi pun meleleh di sana. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apakah ada makhluk hidup di sekitar lingkungan ekstrem gunung berapi? Jawabannya, ada. Ada makhluk mikro seperti bakteri ekstremophile archaea, mikroorganisme yang tahan suhu 120 degradasi. Mereka hidup di mata air panas, kawah beruap, tepi ventilasi panas di dasar laut. Di gunung berapi bawah laut, justru ada ekosistem yang aneh, tapi keren. Cacing tabung, raksasa siput, bercangkang besi, udang putih buta, kepiting kecil. Mereka nggak hidup di lava, tapi di air super panas yang keluar dari dalam bumi. Jadi makhluknya ada, tapi skalanya mikro dan letaknya di sekitar, bukan di dalam lava. 5. Apa yang terjadi jika gunung berapi diisi air sampai penuh? Ini salah satu ide paling gila tapi paling sering ditanya. Kalau kita isi aja gunung berapi dengan air sampai penuh, apakah dia jadi padam? Oke, mari kita bahas dengan santai. Bayangin kamu sedang masak,
dan tiba-tiba kamu menuang air ke wajan super panas. Apa yang terjadi? Iya, menguap mendesis dan muncrat. Sekarang bayangin wajan itu dihitung bukan panas 200 derajat Celcius, tapi 1000 derajat seperti suhu ruang magma. Kalau kita isi kawah gunung berapi dengan air langsung berubah menjadi uap super panas. Uap ini mengembang dengan tekanan luar biasa tinggi. Akibatnya, terjadi ledakan uap raksasa, abu dan batu terlempar. Letusan freatik muncul mendadak, tanah bisa meledak dari sisi-sisinya. Dan kalau air meresap lebih dalam ke celah batu panas, dia berubah jadi uap di bawah tanah, tekanannya makin besar. Dan akhirnya, gunungnya meledak tanpa perlu magma naik. Itu sebabnya letusan freatik sangat berbahaya dan tidak terduga. Bahkan mengisi air sampai penuh itu hampir mustahil. Kawah gunung itu bocor alami, air langsung menghilang. Jadi uap butuh air setara dengan volume danau dan akses menuju kawah sangat berbahaya. Simpelnya, gunung berapi bukan bak mandi. Dia tidak bisa didinginkan dengan air. Kalau kita coba justru meledak. Kesimpulan besar dari semua pertanyaan unik tadi, ada satu hal yang jelas. Gunung berapi adalah kekuatan alam yang tidak bisa kita kontrol sesuka hati. Di Sumbat, meledak lebih besar. Di Keruk Habis, aktivitasnya tetap ada. Dalamnya, jauh melebihi kemampuan manusia menggali. Ada hewan di dalamnya, hanya mikroorganisme ekstrim. Diisi air sampai penuh, bukan padam malah jadi bom uap raksasa. Gunung berapi mengingatkan kita bahwa bumi itu hidup dan masih bekerja dengan kekuatan besar yang tidak bisa kita rem.